Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami yang dirahmati Allah. Tahukah sobat Islami, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu memiliki alasan dalam menciptakan sesuatu yang kemudian diturunkan dan ditetapkan berada di muka bumi ini. Demikian pula dengan keberadaan api. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki alasan mengapa menciptakan api, yang kemudian api tersebut dipergunakan sedemikian rupa hingga saat ini. Berbicara soal penciptaan api, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan api karena Nabi Adam memintanya. Sejak Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, beliau tidak lagi dapat makanan dengan mudah. Beliau harus berusaha mencari guna memperoleh buah-buahan atau hewan untuk dimakan. Daging atau tumbuhan tentu harus dimasak terlebih dahulu agar rasanya enak. Lalu, Nabi Adam berdoa agar Allah turunkan api di bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Jibril mengambil sedikit api dari neraka untuk Adam. Malaikat Malik penjaga neraka bertanya, berapa banyak api yang perlu? Dijawab oleh Jibril, cukup sebiji kurma. Malik menimpali, bila sebiji kurma itu mampu melelehkan 7 lapis langit dan seluruh bumi karena panasnya. Saat Jibril meminta setengah biji kurma saja, Malik menjawab, bila sebesar itu langit tak dapat meneteskan hujan setetes pun, dan seluruh air di bumi bisa mengering, sehingga tumbuhan yang hidup akan mati. Akibat bingung, lalu Jibril berdoa pada Allah agar diberikan petunjuk, seukuran apa api yang harus diturunkan ke bumi. Allah berfirman, ambilkan api sebesar zarah atau satuan terkecil atom, kemudian Jibril membawa api neraka seukuran itu ke bumi. Namun Jibril masih merasakan terlalu panas. Lalu Jibril mencelupkan api itu sebanyak 70 kali ke 70 sungai yang berbeda. Usai itu, api dibawanya kepada Nabi Adam dengan meletakkan di atas gunung yang tinggi. Begitu diletakkan, gunung itu meleleh dan seluruh besi, batu, dan apa saja yang ada di situ menjadi bara. Akibat khawatir, karena api terus masuk ke dalam bumi, diambil kembali oleh Jibril dan dikembalikan ke neraka. Tinggallah baranya di bumi. Bara itulah yang menjadi asal mula api dunia, dan sebagian menjadi magma atau lahar gunung berapi yang kadar panasnya mencapai 2 juta derajat Celcius. Kalau bara neraka saja yang ditinggalkan di bumi warna merah, tentu api nerakanya hitam bagaikan gelapnya malam. Menurut penjelasan Jibril kepada Rasulullah tentang api neraka, setelah Allah menciptakan neraka, lalu dinyalakan api selama 3000 tahun. Tiap 1000 tahun ditambah panasnya, hingga dari warna merah, putih jadi hitam pekat. Disitulah kelak kafir dan munafik serta pendosa lainnya diazab dengan siksa abadi. Tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya api neraka tersebut. Kalau bara api dunia itu umumnya berwarna merah, maka bara api neraka itu berwarna hitam kelam, seperti hitamnya gelap malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menanyakan tentang keadaan api neraka itu, maka malaikat Jibril berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan neraka, lalu menyalakan api neraka itu selama 1000 tahun, sehingga baranya berwarna merah. Kemudian Allah menyalakannya dengan menambah panasnya selama 1000 tahun lagi, sehingga baranya berwarna putih, dan dia menyalakannya dengan menambah panasnya selama 1000 tahun lagi, sehingga baranya berwarna hitam. Maka neraka itu hitam kelam, seperti hitamnya malam yang sangat gelap pekat,
tidak pernah tenang kobaran apinya, dan tidak pernah padam berkurang bara apinya. Jika api diciptakan berlebihan dan terbakar di banyak tempat, ia akan membahayakan. Karena itu, Tuhan menciptakannya dalam porsi terbatas, agar ia bisa kita gunakan setiap kali dibutuhkan saja. Dengan demikian, api memberi banyak manfaat buat kita. Andaikan tak ada api, bagaimana kita menjadikan makanan dan minuman kita matang? Perut kita pun susah mencerna makanan atau minuman yang belum matang. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 80. Tatkala malam berselimut gelap, api juga sangat bermanfaat untuk kita. Kita bisa menggunakannya sebagai penerang dalam perjalanan atau suatu perayaan. Dengan terang yang dihasilkan api, kita bisa melihat mara bahaya yang menghampiri kita. Selain itu, dengannya pula kita bisa melanjutkan pekerjaan kita, baik di darat maupun di laut. Di dunia modern ini, sekarang kita tidak lagi menggunakan api sebagai penerang, melainkan menggunakan lampu. Namun, pada dasarnya lampu tidak bisa lepas dari api, karena energi listrik tidak bisa lepas dari energi panas. Dengan panas yang dihasilkan api, kita bisa gunakan api untuk berlindung dari dinginnya angin malam. Daya hancurnya yang dahsyat juga bisa kita gunakan dalam peperangan ketika hendak menghancurkan benteng musuh. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang penciptaan api adalah terkandung dalam surah Al-Waqiah ayat 71-73. Katakanlah kepadaku tentang api yang kalian nyalakan dari kayu. Apakah kalian yang menciptakan pohonnya, atau kami yang menciptakannya? Kami menjadikan api di dunia sebagai peringatan bagi kalian dari api neraka, dan kami menciptakannya untuk dimanfaatkan para musafir. Renungkanlah betapa agung segala nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini. Wallahualam bisawab. Terima kasih Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.